Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Agustinus Rahmatsyah. Hari ini kita masuk pertemuan kedua 12 ya untuk mata kuliah arsitektur komputer, di mana untuk pertemuan ke-12 ini kita membahas tentang masalah Redundant Instruction Set Arsitektur atau RIS. Pada pertemuan sebelumnya sudah saya pernah bahas ya, jadi untuk pertemuan ke-12 ini sebenarnya melanjutkan daripada pertemuan-pertemuan sebelumnya yang sudah pernah saya bahas, baik itu yang berhubungan dengan CPU maupun yang berhubungan dengan RIS dan CIS. Baik, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang RIS ya, kita harus memahami yang namanya arsitektur komputer ya, di mana arsitektur komputer itu terdiri pada CPU ya, CPU itu ada ALU, ada register, ada kendali I/O antar instruction dan control unit. Kemudian ada memori dan I/O modul. ALU di sini ya, ALU di sini adalah untuk melakukan semua perhitungan aritmatika dan melakukan keputusan dari suatu operasi logika. Kemudian register yang ada di sini adalah untuk penyimpanan kecil yang punya kecepatan akses cukup tinggi yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses, sementara data dan instruksi lainnya menunggu giliran untuk diproses, masih disimpan dalam memori utama. Jadi prosesnya seperti antrian ya. Diproses kemudian antrian selanjutnya datang gitu ya. Kemudian MAR ya, Memory Address Register untuk mencatat alamat memori yang akan diakses. Kemudian MBR untuk menampung data yang akan ditulis ke memori yang alamatnya ditunjukkan MAR. Kemudian IOAR untuk mencatat alamat port IO yang akan diakses. Kemudian IOBR untuk menampung data yang akan dituliskan ke port yang alamatnya ditunjukkan oleh IOAR atau untuk menampung data dari port yang alamatnya ditunjukkan oleh IOAR yang akan dibaca. Kemudian selanjutnya adalah PC atau program kantor, di mana di sini adalah mencatat alamat memori di mana instruksi di dalamnya akan dieksekusi. Jadi instruksi yang ada di dalam program kantor itu akan diolah. IR, instruksi register adalah menampung instruksi yang akan dilaksanakan, dan selanjutnya adalah AC, akumulator, itu adalah menyimpan data sementara baik data yang sedang diproses atau hasil proses data tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini adalah ada namanya control unit ya. Control unit di sini adalah untuk mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada dalam suatu komputer. Sedangkan I/O interkoneksi di sini adalah untuk merupakan suatu sistem koneksi yang menghubungkan antar komponen internal dalam sebuah CPU, di mana di situ ada ALU, unit control, register, serta menghubungkan CPU dengan bus-bus eksternal yang ada di luar daripada CPU tersebut. Jadi ada bus sistem, bus alamat, dan bus data. Nah, di sini adalah cara kerja komputer ya. Jadi cara kerja komputer pada saat kita mau menghidupkan komputer sampai dengan komputer tersebut booting dan running dan lain-lain. Ada proses start, kemudian di sini ada ROM BIOS, setelah itu RADIS, RAM, cache, kemudian ke CPU, input output. Ya, di sini dia booting terus dia. Ya, selalu berputar selanjutnya. Kemudian di sini ada tingkatan bahasa mesin komputer. Ada 6 level ya, di mana di sini ada bahasa tingkat tinggi, ada bahasa rakitan. Ya, bahasa rakitan ini dikerjakan oleh programmer sistem. Ya. Kemudian mesin sistem operasi ya. Di sini disebut sebuah software sistem operasi dalam level pekerjaan yang dilakukan oleh mesin diinvestasikan secara parsial. Ya. Kemudian arsitektur perangkat instruksi, arsitektur mikro, dan logika digital. Kemudian siklus instruksinya ya. Di sini program yang ada di memori komputer terdiri daripada sederetan instruksi. Setiap instruksi dieksekusi melalui suatu siklus. Setiap siklus instruksi terdiri daripada tahapan-tahapannya. Ada instruksi fetch, ada mengartikan dekode, ada alamat efektif, baca alamat efektif, kemudian ada proses eksekusi instruksi dengan memilih operasi yang diperlukan. Kemudian terdapat register dalam CPU yang berfungsi mengawasi. PC akan menambah atau suatu hitungan setiap kali CPU membaca instruksi. Kemudian instruksi-instruksi yang dibaca akan dibuat dalam register instruksi atau IR. Kemudian ini adalah sejarah ya, sejarah daripada RIS ya. Itu pertama kali digagaskan oleh John Cooks ya, peneliti daripada IBM Yorktown, New York pada tahun 1974.
membuktikan bahwa sekitar 20% instruksi disebut prosesor ternyata menangani sekitar 80% dari keseluruhan kerjanya. Kemudian menggunakan konsep RISC IBM PC-XT ya pada era 1980-an. Ini istilahnya RISC sendiri pertama kali dipopulerkan oleh David Patterson. Dia seorang dosen ya, mengajar di Universitas of California di Berkeley. Kemudian masih sejarahnya ya, sini masih Anda bisa baca sendiri ya, ini panjang sekali ya untuk sejarah tersebut ya. Oke. Kemudian di sini juga ada selain RISC, Design Control Processing Unit yang lain adalah CIS ya, atau Compact Instruction Set Computing yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti komputasi kumpulan instruksi yang kompleks atau rumit. Ya. Oke, kemudian di sini adalah teknologi RISC relatif sangat baru karena itu saat ini tidak terjadi perdebatan dalam menggunakan CIS atau RISC. Ya. Kemudian pendapat-pendapat yang ada hanya membahas kekurangan-kekurangan pendekatan RISC serta memberikan pemahaman motivasi pendukung daripada RISC tersebut. Oke, kemudian di sini ada tugas pembuatan compiler untuk menghasilkan suatu rangkaian instruksi mesin bagi semua pernyataan HLL atau disebut dengan High Level Language, bahasa pemrograman tingkat tinggi ya. Pekerjaan mengoptimalkan kode yang dihasilkan untuk meminimalkan ukuran kode, mengurangi hitungan eksekusi instruksi, dan meningkatkan pipeline jauh lebih sulit apabila menggunakan yang namanya CIS tadi. Nah, di sini pipeline ini sebenarnya sudah kita bahas sebenarnya di pertemuan sebelumnya ya. Ini adalah merupakan suatu konsep pelaksanakan instruksi yang dibagi dalam banyak bagian, di mana masing-masing bagian ditangani oleh hardware khusus dan keseluruhan bagian dapat mengoperasikan secara paralel. Nah, di sini adalah spesifikasinya ya, prosesor, kecepatan prosesor ya. Oke, kemudian di sini ada onboard-nya ya, onboard case-nya. Oke, kemudian di sini masih onboard case-nya ya. CIS cenderung menggunakan instruksi-instruksi yang sederhana. CIS cenderung menekankan pada referensi register dibandingkan dengan referensi memori. Kemudian RISC harus tidak boleh lebih kompleks dan harus dapat mengeksekusi secepat mikro. Dengan menggunakan instruksi sederhana atau instruksi satu siklus hanya dibutuhkan sedikit mikrokode. Instruksi mesin dapat di hardware. Instruksi ini akan lebih cepat dibandingkan instruksi lainnya yang sejenis pada mesin lainnya. Karena instruksi tersebut tidak perlu mengakses penyimpanan kontrol mikroprogram pada saat eksekusi instruksi yang sedang berlangsung. Kemudian di sini ada karakteristik daripada RISC ya, satu instruksi per siklus, operasi register ke register address mode sederhana, format instruksi yang sederhana. Kemudian di sini ada proses yang terjadi daripada pipeline ring RISC ya. Ada sebuah siklus instruksi memiliki dua fase, ada instruksi set, mengambil instruksi, kemudian execute set, melakukan operasi ALU dengan input register dan output register. Nah, di sini ada 3 buah fase ya, ada instruksi set, ada execute, ada memory deal. Di sini perkembangan desain prosesor ya, pendekatan CIS ya. Masih pendekatan CIS. Kemudian di sini ada perbandingan, ya, perbandingan daripada CIS dan RISC. Ya, CIS itu adalah penekanan pada perangkat keras, sedangkan RISC ini lebih condong ke penekanan pada perangkat lunak. CIS termasuk instruksi kompleks multi-clock, sedangkan RISC single clock hanya berjumlah kecil instruksi. CIS memori ke memori, kalau RISC register ke register. Ukuran kecil, kecepatannya rendah. Kalau CIS itu ya, kalau RISC ukuran besar, kecepatan relatif tinggi. Kemudian CIS transistor digunakan untuk menyimpan instruksi kompleks, sedangkan RISC adalah transistor banyak dipakai untuk register memori. Oke, baik. Mungkin itu aja untuk penjelasan pertemuan ke-12 hari ini. Saya ucapkan selamat. Dan kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.